Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Madura Technovation. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CCTV. Mungkin teman-teman eh, belum tahu apa sih CCTV itu, fungsinya, kemudian seperti apa itu CCTV. Oke, yang pertama teman-teman, CCTV itu singkatannya itu adalah closed circuit television atau kamera television sirkuit tertutup. Jadi intinya CCTV itu adalah sebuah kamera yang terhubung dengan kabel ataupun jaringan yang bisa kita simpan hasil rekamannya. Oke, CCTV itu akan mengirimkan gambar menggunakan sinyal tertutup dan langsung kepada sebuah televisi atau monitor dengan sinyal yang sama dengannya. Kemudian mungkin teman-teman belum tahu apa sih fungsinya CCTV gitu ya. CCTV itu mungkin sepengetahuan teman-teman, CCTV itu untuk pengawasan, kemudian mata-mata ataupun sebagai rekaman biasa. Jadi sebenarnya CCTV itu sangatlah luas. Jadi tergantung dari teman-teman mengartikan CCTV itu fungsinya untuk apa. Misalkan untuk rumah, misalkan kita pasang di rumah. Jadi ketika kita pasang di rumah, maka tujuannya tidak lain adalah mengawasi keadaan rumah ketika kita meninggalkan rumah. Yang kedua, dengan adanya CCTV, jadi kita itu tidak was-was karena kenapa? Ketika tidak mengawasi langsung ataupun tidak memantau langsung, CCTV itu akan merekam sendirinya. Jadi CCTV itu akan menyimpan hasil rekaman pada perangkat CCTV tersebut. Jadi hasil rekamannya itu teman-teman sudah berbentuk seperti MP4 ataupun video-video yang lain yang bisa kalian putar di komputer ataupun di HP. Untuk merek, wah ini. Jadi CCTV ini sebenarnya banyak merek yang ada di Indonesia. Salah satunya ini. Salah satunya merek Hilux. Lah, Hilux ini merupakan pabrikan satu dengan Hikvision, teman-teman. Jadi selain merek Hilux ini ada merek Hikvision, ada SPC. Ini SPC asli Indonesia ya. Kemudian ada Dahua, kemudian ada Samsung, ada Sony dan Panasonic. Tentunya semuanya berkaitan dengan budget. Ya, jadi budget Anda itu berapa untuk memasang CCTV. Jadi misalkan Anda untuk bertujuan hanya memantau satu titik. Nah, itu jaraknya sampai berapa meter pemantauannya. Oke, untuk sistem kameranya ini ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah kamera analog. Mungkin teman-teman tahu kamera analog itu adalah kamera yang menggunakan kabel koaksial.
Nah, ini contohnya adalah CCTV yang menggunakan eh, jenis tipe analog. Nah, yang saya pegang ini adalah tipe analog. Yang kedua adalah CCTV network atau IP kamera. Jadi CCTV ini menggunakan fungsi jaringan lokal seperti WiFi yang ada di rumah atau di kantor untuk terhubung dengan penyimpanan yang dimaksud itu adalah DVR. Mungkin DVR seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini itu DVR. Kemudian untuk IP kameranya seperti apa? Contohnya banyak. Nah, contohnya bisa dilihat di sebelah sini ya. Jadi ada CCTV yang macam-macam dari beberapa merek. Jadi bisa teman-teman bisa pakai. Salah satunya merek Bardi, ini bukan promo ya teman-teman. Jadi saya informasikan berdasarkan pengalaman kami dalam memasang CCTV. Oke, kelemahan dan kelebihan dari TV analog dan IP kamera. Jadi TV analog ini kelemahannya adalah tidak bisa dua arah. Jadi komunikasi dua arah yang tidak bisa dilakukan oleh kamera CCTV yang jenis analog. Jadi hanya bisa merekam keadaan suara yang ada di kameranya. Jadi yang saya pegang ini adalah jenis CCTV yang bisa merekam suara. Ini ada built-in mic, jadi ada tulisannya. Jadi sudah ada mic-nya di dalam CCTV ini ya teman-teman. Kemudian ada tulisan S. Jadi S ini menandakan ada suara ya teman-teman. Jadi itu. Jadi TV analog ini tentunya menggunakan kabel, di mana memang di mana-mana dalam pemasangan kabel tentunya akan mengganggu pandangan. Nah, ini tergantung tukang yang memasang atau menata dari kabel tersebut. Jadi banyaknya kabel yang tersusun, kalau teman-teman tidak rapi dalam pemasangannya, maka itu akan tidak enak dipandang gitu ya. Ada beberapa mungkin contoh dalam pemasangan CCTV yang bagus, mungkin bisa nanti saya contohkan. Ini ada di atas atau di samping kami. Nah, ini contoh-contoh pemasangan yang bagus dalam CCTV jenis analog. Yang kedua, kelemahannya adalah CCTV ini tidak bisa kita remote, dalam artian bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Jadi dia sudah di set mau menghadap kemana, yaitu area yang direkam. Terus kelebihan dari TV analog ini tentunya yang pernah kami pasang TV analog ini jarang sekali atau mungkin tidak sama sekali loss ya, kecuali mati lampu atau mati listrik. Jadi listriknya mati atau power supply-nya mati atau DVR-nya mati, maka tidak akan merekam. Jadi jarang sekali untuk loss. Jadi selama 24 jam, selama listrik stabil, alat-alat stabil, maka tidak ada loss atau tidak ada ruang tidak menyimpan. Jadi full menyimpan. Yang kedua adalah network atau IP kamera ya teman-teman. Jadi IP cam ini
yang tidak terhubung dengan, DVR ya. Jadi ada 2 jenis ya teman-teman, ada IP cam yang terhubung di DVR. Jadi, penyimpanannya itu tersimpan pada DVR. Dan ada juga IP cam atau yang dimaksud dengan smart CCTV. Yang smart CCTV ini adalah CCTV yang modern saat ini. Jadi cukup satu CCTV dia bisa 2 arah, kemudian dia bisa sekaligus menyimpan dengan micro SD yang bisa kita pasang di dalam kamera itu. Seperti kamera pengintai gitu ya teman-teman. Jadi, perangkatnya itu tersimpan di kameranya tersebut. IP cam ini, kalau kita pakai DVR, kita belum pernah pasang untuk yang jenis yang seperti ini, jujur saja. Namun, dari penangkapan saya, mungkin untuk, ketika IP cam itu menggunakan kabelan, jenis kabel, itu sama dengan kabel analog. Sama dengan kabel analog, yaitu bisa menyimpan 24 jam anti loss. Sedangkan ketika kita menggunakan WiFi, lah ini ada ketentuannya atau ada kelemahannya ya teman-teman. Jadi ketika WiFi-nya ini ada masalah, maka terkadang rekamannya itu tersendat-sendat atau bahkan tidak bisa menyimpan. Mungkin terpatah-patah dan tidak menyimpan. Kemudian IP cam ini yang jenis smart CCTV banyak sekali sekarang. Contohnya mungkin nanti saya akan ada di video ini. Seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Dia itu hanya menyimpan di micro SD. Jadi dia tidak tersimpan di DVD, teman-teman. Tapi kelebihannya untuk yang jenis smart CCTV ini bisa 2 arah. Sedangkan yang IP cam biasa seperti menggunakan kabelan, dia itu tidak bisa atau ya tergantung dari jenis CCTV-nya. Jadi kelemahannya untuk yang smart CCTV yang pernah kami pasang itu mengalami loss. Bahkan mungkin merek-merek yang lain itu ternyata loss. Jadi saya tidak merekomended jenis yang smart CCTV untuk full penyimpanan. Jadi smart CCTV ini bisa dipasang di satu titik untuk memantau saja. Untuk penyimpanan mungkin cadangan ya teman-teman ya. Jadi cadangan untuk menyimpan rekamannya itu. Jadi kalau untuk misalkan ingin 24 jam yang stabil, pakailah kamera yang analog ya. Oh ya, kelemahan dari IP cam itu adalah harganya yang lebih mahal daripada CCTV analog. Ya, hampir bisa jadi 2 kali lipat dari bahkan 3 kali lipat dari TV analog. Itu pun jenis kameranya pikselnya sama. Jadi dengan harga yang begitu mahal, kita hanya mendapatkan 1 kamera. Sedangkan kalau TV analog bisa dapat 2 bahkan kita dapat 3. Untuk penyimpanannya, nah ini kalau jenis yang saya pakai ini, yang Hillock ini, dia itu sudah support. Nah, jadi kita tidak perlu men-setting lagi, jadi tinggal kita pakai ya teman-teman ya. Jadi kamera yang
saya recommended adalah CCTV yang jenis analog. Oke, buat teman-teman, ketika kalian menggunakan TV analog, perhatikan pada DVR. Jadi DVR itu kalau DVR-nya mungkin tipe-tipe yang bermerek seperti Hilux, Hikvision, itu sudah support, jadi sudah auto. Jadi teman-teman hasil rekamannya itu tidak jelas ataupun ya, hitam putih gitu ya. Itu terkadang di DVR-nya itu tidak tepat dalam mensupport jenis CCTV-nya. Nah, namun untuk yang merek jenis ini sangat enak sekali. Jadi bagi orang awam kita pasang pada titik-titik ya, kita setting sudah. Jadi tinggal mereka udah nyimpan 24 jam tergantung jenis hard disk. Oke, itu tentang CCTV ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan tentang seperti apa sih CCTV recommended Kak? Oke, nanti bisa PM saya, jadi chat saya via WA, bisa konsultasi ya, mungkin saya bisa membantu. Oke, itu teman-teman untuk hari ini, rekaman hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman mensupport kami di channel kami dengan mensubscribe, like, dan berikan komentar positif. Mungkin kalau negatif kita sebagai support kita, alhamdulillah. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.